Yo, what's up guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan dilimpahkan banyak rezekinya ya, amin. Mimin gak mau banyak basa-basi di awal, yuk langsung aja kita nonton, maksudnya let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang vlogger yang bernama Ina yang sedang membuat vlog tentang masalah yang ia hadapi. Ina terlilit hutang sebanyak 500.000 baht yang harus lunas dalam waktu 5 tahun. Ina sudah mencicil hutangnya selama setahun hingga bulan ini Desember 2019. Ina kemudian berbagi cerita bagaimana ia menghemat uang, yaitu dengan menyetrika pakaian di kantor agar hemat listrik, membawa pulang tisu toilet, dan hanya berias dengan bedak saja. Ina hanya makan pisang untuk mengganjal perut. Dan di akhir video, Ina membuka donasi untuk meringankan hutangnya. Ina kembali menjalani kesehariannya, mandi, memakai bedak, membawa pisang untuk bekal, dan sebelum berangkat kerja, Ina memandangi rincian cicilannya yang ada di dinding. Ina bekerja sebagai debt collector. Saat sedang bekerja, Ina mendapat telepon dari seorang penipu yang bernama Tewa Supapaisan yang mengaku sebagai pejabat Departemen Pajak yang bernama Wichai Kwenko. Tewa memberitahu bahwa Ina mendapat transferan uang donasi sebesar 500.000 baht, akan tetapi uang itu belum bisa langsung masuk sepenuhnya ke rekening Ina karena rekening Ina merupakan akun pribadi dan bukan organisasi, sehingga Ina harus mentransfer uang pajak sebesar 10% dulu agar uangnya bisa masuk, dan uang yang masuk ke rekening Ina baru 500 baht. Tanpa pikir panjang, Ina langsung buka aplikasi mobile bankingnya, namun saat akan mentransfer, kuota internet Ina habis. Ina memutuskan untuk mentransfer dengan mesin ATM. Sementara itu, Tewa si penipu memutar rekaman panggilan antrian di bank, seolah-olah ia juga sedang dalam proses mentransferkan uang donasi Ina. Saat tahap akhir transfer, Ina agak curiga karena rekening tujuan atas nama Wichai bukan kantor pajak. Tewa beralasan rekening perorangan itu untuk tujuan audit. Sadar sedang ditipu, Ina yang dulunya bekerja di bank segera membatalkan transaksi dan merekam pembicaraannya dengan Tewa yang masih berlangsung. Ina langsung pergi ke bagian customer service bank untuk memeriksa siapa pemilik rekening yang mentransfer 500 baht untuknya hari ini. CS Bank kemudian memperlihatkan kartu identitas yang terdaftar untuk rekening tersebut. Dan kartu identitas itu milik Tewa. Lengkap berisi data diri serta fotonya juga. Ina menyebutkan detail data diri Tewa yang membuat nyali Tewa menciut seketika. Ina berkata ia akan mengupload percakapan mereka serta data diri Tewa di media sosial. Kemudian Ina pun menutup telepon. Dan film The Con Artist pun dimulai. "ทำไมเป็นชื่อบัญชีบุคคลไม่ใช่สำนักงานจัดพี่แตงน้องเช็คบัญชีน้องหน่อย500ล่าสุดกินอะไรอ่ะกินไว้เลยนะโดนจับแน่ซวยคักซวยแน่เลยกู" Tewa kembali menelpon Ina. Ia meminta maaf dan menawarkan untuk membayarkan 2 kali cicilan Ina. Mereka kemudian janjian untuk bertemu. Sesampainya di lokasi pertemuan, Ina menolak masuk ke dalam mobil. Ia hanya mau bernegosiasi di tempat terbuka. Ina juga menyuruh Tewa untuk mengangkat baju untuk mengecek apakah Tewa membawa senjata. Agar rekaman suara dan identitas Tewa dihapus, Tewa harus membantu Ina menipu orang yang membuatnya terlilit hutang. Ina kemudian bercerita di mana saat ia masih bekerja di bank, ia berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Page lewat aplikasi kencan. Ina sangat menyukai karena Page adalah tipe lelaki manis dan juga romantis. Ina dan Page kemudian berpacaran. Saat akan lulus kuliah, Page bilang ia ada masalah dengan uang kuliahnya sebesar 500.000 baht. Ina pun berkorban meminjam uang di bank untuk biaya kuliah Page. Namun saat ditagih membayar cicilan, Page malah meminta putus. Ina yang bucin memohon untuk balikan dan berjanji tidak menagih cicilannya lagi. Namun, Page tetap meninggalkan Ina. Polisi tidak mau menangani kasus ini karena Ina memberikan uang itu pada Page secara sukarela. Setelah bercerita, Ina mengajak Tewa ke kantor agen tur. Pemilik tur itu adalah pacar Page sekarang dan ia menjadikan Page manajer di salah satu kantor cabang. Tiba-tiba seseorang keluar dari kantor tersebut dan ia adalah Page yang makin modis dengan barang-barang branded yang ia pakai. Ina pun menutup kepalanya dengan helm terbalik sementara Tewa mengawasi Page.
Setelah Page pergi, Tewa berkata ia bersedia membantu Ina mendapatkan kembali uang 500.000 bahtnya. Dengan kesepakatan itu, Ina menghapus rekaman suara Tewa. Ina bertanya pada Tewa apakah menurut Tewa niat Page mendekatinya adalah untuk menipu. Tewa yang bisa membaca bahasa bibir mengatakan kalimat yang baru saja diucapkan Page dan kalimat itu persis dengan rayuan saat Page menipu Ina. Untuk memvalidasi keahlian Tewa, Ina malah mengajaknya bermain tebak kalimat. Setelah Ina yakin, Tewa pun mengantarkan Ina pulang. ที่เพชรรักพี่หนกมากขึ้นทุกวันไอ้เพชรเมื่อกี้มันคุยกับพี่หนก โม ต้มตุ๋นหัวนมจิ๋วหลิว Scene kemudian berpindah ke Hotel Legrand sebagai bagian dari misi Ina dan Tewa yang menyamar sebagai agentur yang akan melakukan survei untuk mengetahui seluk-beluk hotel. Ia dibantu oleh seorang petugas hotel yang bernama Sam yang selalu muncrat saat bicara karena celah di giginya. Melalui Sam, Tewa mengorek informasi tentang Page. Ternyata Page sangat sering memberinya pelanggan dan pernah mentraktir Sam ke luar negeri. Tidak mau kalah, Tewa menawarkan Sam liburan gratis ke Rusia, bahkan Sam boleh mengajak pacarnya juga. Keluar dari hotel, Ina protes karena biaya liburan Sam pasti akan dibebankan padanya. Namun, Tewa berkata target mereka sekarang bukan lagi 500.000 baht, melainkan 3 juta baht agar Page menjadi kapok. Ina dan Tewa kemudian merekrut salah satu nasabahnya yang juga terlilit utang, yang berprofesi sebagai guru bahasa Mandarin. เป็นเรทราคาทัวร์นะพี่ให้ต่ำกว่า walk in 10 ถึง คนนี้น่าโดนกับตัว แต่น้องเพชรนี่เขาน่ารักนะ มีก็มีค่ะคุณยิ่งยศ แต่เหมือนจะไปแค่พม่านะคะ เป้าหมายของเราคือ3 ล้านบาทกินข้าว เจี๊ยเต้กินฟรีเจี๊ยตีน Scene kemudian berpindah ke Bangkok. Sementara Sam dan pacarnya liburan ke Rusia selama 6 hari, Tewa menghubungi Page dan mengaku sebagai seorang karyawan Ing Hiwu, sebuah perusahaan bir Cina yang meminta Page mengatur tur kantor mereka. Page pun sepakat untuk bertemu di kantor Ing Hiwu jam 10 pagi. Ina, Tewa, dan Bu Guru pun mulai berbagi tugas. Bu Guru menyamar sebagai CEO Ing Hiwu, sementara Tewa dan Ina mengawasinya. Saat berbincang, Page berkata asisten dari CEO alias Bu Guru menyuruhnya memesan 30 kamar di Hotel Bintang 5 untuk tim peneliti dan juga manajemen. Tiba-tiba saja seorang lelaki tersandung kaki Bu Guru. Ia langsung marah-marah dan Page menegurnya agar sopan pada atasan. Namun ternyata lelaki itu adalah karyawan Ing Hiwu. Page pun langsung curiga melihat karyawan itu tidak mengenali CEO-nya sendiri. Melihat kekacauan ini, Tewa berniat turun tangan. Namun ternyata Bu Guru bertindak cepat. Ia segera berdiri dan memarahi balik lelaki itu dengan bahasa Mandarin. Ia berkata perusahaan sudah diatur ulang. Lelaki itu terlihat bingung dan ia segera meminta maaf sehingga Page masih percaya bahwa Bu Guru adalah CEO. Page kemudian menawarkan pilihan hotel dan tentu saja Bu Guru memilih Hotel Legrand. Bu Guru meminjam ponsel Page dengan alasan ingin menghitung nilai tukar yen. Sementara Ina sengaja menampakkan diri untuk mengalihkan perhatian Page. Page menghampiri Ina dan Tewa langsung bergerak cepat mengambil ponsel Page dari Bu Guru. Tewa mengganti kontak nomor Sam dengan nomornya, namun belum sempat mengembalikan ponsel itu ke Bu Guru, Page sudah kembali duduk. Melihat hal ini, Ina kembali menghampiri Page dan berpura-pura akan memukulnya. Saat Page terpejam, Tewa pun segera menggunakan kesempatan itu untuk menyerahkan kembali ponsel Page ke tangan Bu Guru. Melihat keadaan sudah sesuai rencana, Ina tidak jadi memukul dan ia malah merucau dan berujung diamankan oleh satpam. Bu Guru kemudian mengembalikan ponsel Page dengan selamat. Page kemudian menelepon nomor Sam yang sudah berganti menjadi nomor Tewa. Tapi Tewa menolak teleponnya dan mengirim pesan bahwa pegawai marketing akan menghubungi Page karena Sam sedang seminar di Rusia. Setelah menjalankan misi, Ina dan Bu Guru menginap di sebuah penginapan. Page ternyata sudah mulai merayu Bu Guru, tapi Bu Guru langsung melapor pada Ina. Beberapa saat kemudian, Ibu Ina menelepon dan ternyata Ibu Ina tidak tahu kalau Page selama ini sudah melarikan diri tanpa membantu Ina membayar hutang. Dan yang menjadi jaminan atas hutang itu adalah tanah milik Ibu Ina. Setelah menutup telepon, Ina pun mengajak Tewa makan ke sebuah kedai. Tewa hanya bisa tertunduk malu dengan kelakuan aneh Ina. Pulang dari kedai, Ina merekam video dan berakting mewawancarai Tewa. Mereka berdua pun bersenang-senang di jalan. Swadee จ้า นี่พี่หลิวเองนะจ๊ะ
สวัสดีครับ ตายแล้ว ใครจะไปใครจะมานี่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหม พี่นาทำอะไรของพี่เนี่ย พี่ปล่อยผมปล่อย ได้อะพี่รักเพชรเอาไปพี่ไปคืนหนึ่งเลยเพชรเอาไปพี่ไป พี่ขอโทษ Keesokan harinya, Ina dan Tewa kembali berdiskusi. Mereka akan mengiming-imingi diskon biaya hotel jika Paige membayar dengan uang tunai. Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama John datang dan ia adalah rekan Tewa semasa di tahanan yang akan menyamar menjadi salesman. John ini agak aneh karena ia bisa datang dan pergi secepat kilat seperti hantu. Ternyata ia datang dan pergi dengan menempel di mobil yang lewat. John kemudian menumpang mobil Legrand dengan berpura-pura sebagai tamu hotel yang akan ke bandara. Sesampainya di bandara, ia tidak turun dan meminta sopir mengantarnya ke kantor Paige. Sementara Ina dan Tewa dan juga Bu Guru memantau dari seberang kantor Paige. John dan Paige bernegosiasi terkait 30 kamar hotel yang akan dipesan untuk Ing Hiwu bohongan. Paige menawar hingga 2,7 juta baht dari total harga 3,6 juta baht. John pun meminta izin keluar ruangan sebentar untuk menelpon manajer terkait negosiasi tersebut. Paige mengamatinya dengan penuh harap padahal John hanya meracau tidak jelas. John masuk kembali dan memberitahukan diskonnya bisa sampai 3 juta asalkan Paige membayar dengan uang tunai. Scene kemudian berpindah di mana Ina, Tewa, Bu Guru dan juga John mengganti pakaian dengan warna hitam agar bisa makan gratis di pemakaman orang. Tewa menceritakan pengalamannya dulu. John berjudi dengan beberapa orang, kemudian Tewa datang mengaku sebagai polisi. Tewa dan John mengambil uang taruhan yang tertinggal, namun polisi sungguhan memergoki mereka. Tewa dan John sempat dipenjara karena perbuatan mereka ini. Selesai makan dan bercerita, mereka pun kembali melanjutkan misi. Bu Guru menelpon Paige agar Paige mau membayar uang hotel di muka yang akan diganti setelah libur tahun baru. Namun Paige tidak menyanggupi. Bu Guru pun menjadi kesal karena terbawa suasana ia mematikan telepon. Tidak butuh waktu lama, Paige kembali menelponnya. Bu Guru berhasil mengatur emosinya dan membujuk Paige untuk membayarkan sebagian karena ia baru saja membeli mobil sport. Ia berjanji akan membayar 1 juta dulu dan mengganti sisanya setelah tahun baru. Paige akhirnya setuju tapi dengan syarat ia harus diperbolehkan untuk mencoba mobil tersebut. Keesokan harinya, Tewa dengan bantuan Ina menggadaikan mobil sportnya untuk mendapatkan uang tunai 3 juta baht. Tewa kemudian terbang ke Bangkok dan membeli cek kasir di gedung Ing Hiwu. Tewa menulis cek itu kemudian mengirimkan fotonya pada Bu Guru yang langsung diteruskan oleh Bu Guru ke Paige. Hari ini adalah 3 hari terakhir sebelum Sam pulang. Paige menemui Bu Guru di Bandara Khon Kaen dan membawakan bunga untuknya. Saat membuka tasnya, Bu Guru berkata ia lupa membawa cek pembayaran 1 juta baht yang dijanjikan. Tapi karena foto cek sudah dikirim, Paige percaya dan juga mau membayarkan hotel dengan uangnya dulu. Setelah Bu Guru pergi, Paige menelpon bank untuk memverifikasi cek atas nama dirinya dan bank menyatakan cek tersebut adalah valid. Scene kembali berpindah di mana Ina, Tewa, Bu Guru dan John masuk ke kamar eksekutif hotel. Mereka akan menginap di sana untuk merayakan keberhasilan mereka. Beberapa saat kemudian, Tewa dikejutkan dengan pesan yang dikirimkan oleh Sam. Sam akan tiba di Thailand besok karena pacarnya terluka digigit anjing. John kemudian pergi ke kantor Paige untuk mengambil uang, namun Paige hanya menyerahkan 1 juta baht sebagai deposit. John merevisi kontrak mereka dan mengubah total harga kamar menjadi 3,3 juta jika dibayar bertahap. Paige yang cukup licik malah mengambil kembali uang 1 juta itu dan ia memutuskan untuk melanjutkan negosiasi dengan Sam saja. Akhirnya John terpaksa menerima 1 juta saja. Tewa dan John membagi uang itu masing-masing 500 ribu baht. Saat John bertanya bagaimana nasib Ina dan Bu Guru, Tewa berkata ia akan memotong mereka. Sementara di kamar hotel, Ina mengetik kontrak untuk Tewa yang menyatakan Tewa tidak akan menipu lagi setelah ini. Ia dan Bu Guru kemudian pergi ke sebuah restoran yang sudah di-booking Tewa untuk mereka. Di sisi lain, Tewa malah mengendarai mobilnya menuju Bangkok. Ina dan Bu Guru terus menunggu bahkan saat es pada kerang sudah mencair, Ina makan sambil menahan nangis. Sesampainya di hotel, Ina membuang kertas kontrak yang sudah ia buat untuk Tewa. Ina kemudian merekam vlog yang menceritakan tentang kemalangan yang baru saja ia alami. Ia ditipu lagi. Namun belum selesai merekam video, Tewa tiba-tiba datang. Ina marah-marah sambil menangis karena sangat percaya pada Tewa. Tewa pun memperlihatkan kartu identitasnya yang tidak hanya satu dan mengingatkan kembali pada Ina bahwa ia adalah seorang penipu. Tewa berpesan untuk berhenti memikirkan dirinya dan berfokus untuk menjaga tanah ibunya saja. Kini Ina sudah tidak mempercayai Tewa lagi meskipun Tewa memutuskan untuk tetap melanjutkan membantu Ina mengambil uang Paige.
Scene kemudian berpindah di mana terlihat Bu Guru ditugaskan kembali untuk menelpon Paige dan mengatakan akan memberikan cek yang kemarin tertinggal. Bu Guru dan Paige janjian di sebuah hotel dan Bu Guru berkata Paige boleh mengambil cek itu di kamarnya nanti malam. Beberapa saat kemudian, Tewa datang menggunakan mobil sport sewaan. Ia menyamar sebagai maklar mobil sport yang dibeli Bu Guru dan menawarkan Paige untuk mencoba mobilnya. Saat Paige akan masuk ke dalam mobil, hampir saja Tewa lupa menyembunyikan kertas panduan sewa mobilnya. Paige pun menantang Tewa untuk memacu mobil sport mewah tersebut dengan kecepatan tinggi. Tewa menurutinya meski harus menahan muntah karena mabuk darat. Ia kemudian mengajak Paige melihat-lihat salah satu mobil sport yang sedang dipakai untuk pemotretan. Tewa dan Bu Guru terus memancing agar Paige tertarik untuk berinvestasi mobil sport. Bu Guru kemudian menawarkan Paige untuk berinvestasi dengannya sebanyak 2 juta baht. Bu Guru juga berkata pada Tewa bahwa Paige adalah pacarnya. Tewa sengaja meremehkan Paige hingga akhirnya Paige masuk ke dalam jebakan. Ia setuju untuk berinvestasi bersama Bu Guru sebanyak 2 juta baht. Di sisi lain, Ina pergi ke Bangkok untuk mencairkan cek dan ia berhasil mendapat 1 juta baht secara tunai. Paige kemudian menelpon pemilik tur yang adalah pacarnya saat ini. Ia beralasan ingin investasi tanah dan meminta pacarnya mengirimkan uang 2 juta baht. Pacarnya agak keberatan karena ia baru saja membelikan Paige mobil BMW. Bu Guru pun berakting kesal saat Paige bilang ia tidak bisa segera membayar uang 2 juta baht. Bu Guru pergi bersama Tewa untuk menyelesaikan pembayaran mobilnya sendiri. Di perjalanan, Paige mendapat telepon dari seseorang dan ternyata itu adalah Sam. Sam menceritakan pengalaman liburannya. Paige mengonfirmasi pada Sam tentang booking hotelnya dan tentu saja Sam menjadi kebingungan. Paige menyadari bahwa dirinya saat ini sedang ditipu. Ia juga mendapat info dari bank bahwa ceknya sudah dibatalkan. Paige membuntuti mobil Tewa sampai ke sebuah restoran. Ternyata Tewa dan Bu Guru masuk ke sebuah ruangan dan sementara Ina masuk ke ruangan di sebelahnya, beberapa saat kemudian Paige masuk ke ruangan Ina. Ia berkata ia bisa saja melaporkan hal ini ke polisi, tapi tidak akan ia lakukan karena Ina terlibat. Paige meminta maaf atas kejadian yang dulu. Ia membujuk Ina untuk mengkhianati Tewa dan juga Bu Guru. Paige kemudian menelpon Bu Guru untuk melanjutkan transaksi mereka. Ia juga mengambil uang tabungannya sebanyak 2 juta baht. Paige membawakan uang itu ke ruangan Bu Guru dan juga Tewa. Ia terlihat arogan karena yakin dapat menipu mereka. Setelah Paige pergi, Tewa menyerahkan semua uang pada Ina. Ina malah membawakan uang itu pada Paige dan tertipu lagi. Paige menertawakan Ina, namun ternyata Ina tidak sebodoh yang ia pikir. Semua ini adalah bagian dari rencana Ina dan juga Tewa. Bahkan, Sam menelpon Paige pun termasuk dalam rencana mereka. Paige langsung mengecek tas uang yang Ina bawa dan tas itu hanya berisi lembaran uang palsu. Tidak hanya itu, pacar Paige menelpon dengan marah-marah karena Ina mengirim rekaman suara rayuan Paige padanya. Pacar Paige pun memecatnya dari perusahaan dan menarik mobil BMW yang ia belikan dan akan menuntut pada Paige. Setelah telepon ditutup, tangan Paige menjadi keriting karena terjepit pintu mobil. Sementara itu, Ina berlari mendatangi Tewa dan Bu Guru dengan membawakan foto ekspresi wajah Paige. Ina kemudian membagi uang hasil kerja mereka sebanyak 3 juta baht. Mereka berjanji tidak akan membahas kejadian ini. Dan Ina berjalan ke arah Tewa dan John mengingatkan Tewa bahwa ia adalah penipu sedangkan Ina gadis baik-baik. Dalam perjalanan mengantarkan Ina pulang, Ina bertanya apakah ucapan terima kasih sudah sepadan dengan apa yang Tewa lakukan untuk membantunya. Tewa menjawab melihat senyuman Ina membuat semuanya menjadi sepadan. Setelah sampai di apartemen, Ina memberikan surat kontrak yang ia ketik. Surat itu berisi perjanjian Tewa akan menjalani hidup yang baik dan tidak akan menipu lagi. Tewa pun berterima kasih dan ia juga mengingatkan Ina agar jangan sampai tertipu lagi. Saat Tewa akan pergi, Ina sempat akan mengatakan sesuatu tetapi ia tahan. Tewa kemudian pergi dan ia membuka amplop uang bagiannya. Namun isinya hanya uang palsu. Ia pun telah ditipu oleh John. Tewa hanya tertawa dan sesaat kemudian ia menyadari kontrak yang diketik Ina ternyata masih ada tulisan lain di belakangnya. Ina menulis jika Tewa tetap tidak bisa berhenti menipu, maka Ina dengan senang hati akan mengenal Tewa. Tewa pun menyimpan surat itu di saku jasnya. Scene kemudian berpindah ke bulan Juli 2020. Terlihat Ina kini tinggal di apartemen yang lebih baik. Saat sedang bekerja, Ina terkejut dengan data pinjaman yang menunggak dan peminjamnya atas nama Tewa Supapaisan.
Tewa dulu mengajukan pinjaman ini untuk membantu Ina menipu Paige. Ina kemudian menelpon Tewa dan menanyakan apakah Tewa punya masalah keuangan. Ternyata Tewa sekarang punya agentur sendiri dan keuangannya agak terhambat karena masalah lockdown. Ina meminta Tewa datang ke kantornya besok agar bisa bernegosiasi terkait pembayaran. Dan Tewa setuju. Tewa kemudian bertanya apa saat ini Ina sudah punya pacar. Ia juga bilang ia menyukai Ina sejak awal dan Ina terlihat tertawa. Scene lalu berpindah ke tahanan. Ina dan Tewa mengunjungi John yang kembali di penjara. John bercanda dengan berpura-pura menikahkan Ina dan juga Tewa. Dan film The Con Artist pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini keren gak? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video Mimin sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya. Dan ketika berbohong, kamu selalu saja membuat alasan ini dan itu yang akan berujung pada kebohongan-kebohongan selanjutnya. Dadah!